Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 28 Juni 2022 ya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya mau membahas tentang saham di nikel ya, yang material-material metal-metal lah ya, sama minyak ya, oil and gas. Ya, jadi seperti biasa, apa saja sahamnya nanti silahkan diikutin ya Bapak Ibu. Langsung saja ke saham pertama, ada Antam hari ini ditutup di harga 1.865 dengan perubahan harga minus 1,32%. Ya, kalau dilihat dari volume hari ini ya, dia beberapa hari ini sudah mulai menipis ya saat koreksi ini. Nah, ini terlihat sekali bandar jualan barang terus, dia masih di big distribusi ya, yang beli YP, CCNI, yang jualan PD, AK, KZ. Nah, ini PD nggak tahu retail atau institusi ya. Nah, ini AKKZ, ZP ini asing semua, udah buang barang semua ya. Jadi gini Bapak Ibu, ini kemarin itu kan ada target ya, target besar ya dari Penan. Ujungnya Penan itu bisa drop sampai 800 kalau dia breakout. Nah, ini dia kalau tadi kalau breakdown bisa sampai 800, kalau breakout bisa sampai 3.900. Nah, gini, untuk Antam gini aja dulu ya, saya coba buatkan lagi. Saya melihat di sini kan ini ada Penan ya Bapak Ibu, ini head and shouldernya ya, confirm. Oke, sekarang kita buat ini, saya izin hapus ya biar nggak terlalu banyak garis, pusing pasti Bapak Ibu ya. Ini support, ini ya, ini sebenarnya support penting semua sih ya. Ini aja merah ini ya, ini saya hapus. Oke, EMA ini saya hapus dulu. Nah, udah kelihatan lebih bersih ya Bapak Ibu ya. Ini 800 ini ya. Oke, udah kelihatan lebih bersih ya Bapak Ibu. Jadi di sini ya, ini ada Penan, ini saya hapus ya, kapan handle-nya. Nah, di sini dia masih ada gap. Kita lanjutin aja, kalau masih ada gap kita tarik terus ya. Nah, jadi dari Penan sampai ke dasarnya ini ya, ini kan di sini kan. Nah, bisa ngambil dari sini, bisa dari ujung Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal kita coba lihat, dia break di sini ya, break di sini. Kalau dari ujung potensinya bisa ke 1.500-an. Oke. Nah, 1.500-an untuk batas dropnya ya. Lalu kalau untuk selanjutnya ini bisa nih, ntar ya. Nah, ini dari sini ya ke penannya lagi. Ini jebolnya di sini ya. Nah, jebol di sini, ini kita lihat besok ya, kita lihat besok. Di sini nih ya. Nah, di penan ini Bapak Ibu nih batas ini ya, sampai ke necknya. Kita lihat besok ya, area-area ini tercapai apa enggak nih Bapak Ibu ya. Area 1.700-an sampai 1.750-an inilah ya areanya. Jadi ini pit stop pertama ya, ini pit stop kedua. Kita lihat di pit stop pertama dulu ya, ini bakal jebol atau enggak, karena ini dia sudah breakdown lagi ya, seperti 1.900-nya udah dijebol lagi ya. Ini dilihat 1.700. Nah, 1.800 ini sebenarnya juga ada sih, cuma ya kita lihat aja lah di dasar sini ya. Jadi memang ini dari Penan pun ya, dari target pun ini ya menggambarkan ke sini gitu ya. Hati-hati aja gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat targetnya ini tercapai atau enggak. Kalau tercapai ya terus mantul, lumayan beli buy on weakness
ya, buy on weakness, jadinya double bottom di sini ya, double bottom lumayan ya Bapak Ibu. Cuma ya double bottomnya memang terlalu tinggi ya nanti dilihat lagi lah dia bikin pola apa. Yang jelas sekarang masih potensi turun nih Antam ya, Antam masih potensi turun, harus hati-hati Bapak Ibu, nggak usah buru-buru average down ya. Selanjutnya Inco ditutup di harga 5.825 dan perubahan harga minus 1,27% ya. Kalau dilihat Inco juga ini dia terhitung double top ya, ini targetnya ya, kemarin mungkin akan resisten hit di sini ya, dropnya kita lihat aja di sini, tapi sudah ada candle pembalikan arah. Oke, ini ciri-ciri candle pembalikan arah hammer ya, mudah-mudahan besok bisa hijau. Kalau hijau ini potensi bagus lah ya, atau dia mau nerusin sampai sini sampai support juga belum tahu, makanya jangan buru-buru ya, jangan buru-buru average down-nya untuk saham-saham ini. Nah ini loh masih ada gap nih ya, nih gap nih. Oke ya, jangan buru-buru, kita belum tahu dia mau nutup gap dulu apa enggak ya. Kalau ada orang bilang gap itu nggak harus ditutup, iya betul, cuma ini posisinya udah dekat ya. Kalau misalnya nutup gap udah naiknya kan lebih enteng ya, dan lagi memang nikel ini sentimennya lagi jelek ya, sentimen gak ada yang bagus, apa yang harus dipaksakan harganya untuk naik, kan nggak ada ya. Jadi di sini dia mau fase downtrend ya, Inco ini udah fase downtrend, udah bersilangan ya, jadi harus hati-hati ya untuk Inco, nggak usah buru-buru paksa average down, dia bisa lagi ke harga 4.000 ya, potensi bisa lagi ya, karena ini 4.000 dulu sideways lamanya dia, ini panjang banget sidewaysnya ya, seperti itu untuk Inco ya. Kalau dari volumenya sih masih tipis kan ya, lokal juga jualan ya, setelah kemarin masuk-masuk ya, kita nggak ada yang tahu lah ya pergerakan benar gimana. Yang jelas kita technical ya, taat sama support resisten, mudah-mudahan bisa cuan. Oke, nah kalau Inco dari bandar detektor dia di big distribusi. Oke, seperti itu ya. Lanjut saham selanjutnya ada Tins ditutup di harga 1485 dan perubahan harga 0,00%. Kalau dari volume dia juga tipis ya, ini ada harusnya small distribusi ya secara bandar lokal, tapi dari sini big distribusi, ternyata yang jualan AK ya, CSBK ya, yang beli memang tipis-tipis asingnya. Nah jadi dia di big distribusi oleh asing ya, jadi ini mirip-mirip seperti ini candlenya, hammer gitu ya. Nah hammer gini nih tanda pembalikan arah sebenarnya Bapak Ibu, tinggal dari sini tunggu 2-3 candle lagi, berarti tanggal 1 Juli ya, akhir minggu inilah, Jumat harus dilihat. Kalau dia oke, good, bertahan, etes bertahan, ya udah bagus. Dan lagi kalau dilihat memang Tins ini satu-satunya yang mantul di support ya, dia mantul di support. Antam kan breakdown ya, ini si Inco dia belum kena support tapi udah mantul. Nah makanya yang itu Tins ini harus dilihat nih ya, dia potensi bisa mantul ya. Yang jelas di sini juga ada gap 1-2 ya, kalau misalnya kita beli di bawah nanti ya. Jadi gini aja Bapak Ibu, ini kan harga sudah drop tinggi ya, target pun penurunan harga masih jauh ya, jadi nggak usah buru-buru untuk average down tuh, nggak usah buru-buru, biarlah ya, biarlah, takutnya ini tuh nanti dia mantul untuk turun lagi, lanjutin turunan dead cat bounce ya, dia waving seperti itu, jadi nggak usah buru-buru. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau beli ya, saat dia naik ke resisten itu jual dulu ya, yang Bapak Ibu beli di sini untuk average down. Oke, itu strateginya ya, jadi nggak usah buru-buru untuk mukul saham banyak-banyak ya, karena takut makin turun. Selanjutnya ada NICL ditutup di harga 92 dan perubahan harga minus 2,13% ya. Kalau dilihat dari volumenya udah mulai menipis nih, koreksi ya, jadi selama koreksi volume menipis, ini hari ini keluar lagi
bandarnya dia hari ini di normal distribusi, yang jualan ada DR, BKAK, yang beli CCPD, YP ya. Oke, ini kalau dilihat dia turun perlahan ya Bapak Ibu ya, jadi dia turun behaving ya. Kita lihat besok di EMA 60 nya ini ya, antara EMA 60 dan 84 dia bisa mantul atau enggak ya. Nah ini kalau si NICL nggak bisa bertahan di 84 atau di uptrend line ini ya, itu pertanda buruk. Oke, pertanda buruk, cup and handle-nya ini bisa gagal. Oke ya, jadi sebenarnya nanti cup and handle-nya ya bukan handle seperti ini juga, bisa aja handlean rounding ya. Nah, nanti seperti ini mungkin bisa ya. Kita nggak tahu bandarnya mau gambar seperti apa. Yang jelas kalau dia mantul di uptrend line ini masih oke ya, tapi kalau udah turun di bawah ini ya pertanda bahaya. Karena di sini MA20 juga udah di breakdown ya, tinggal MA60 kita lihat dia mampu bertahan atau enggak, atau support 84 ya untuk NICL itu terakhir. Oke, nggak usah buru-buru, sekali lagi lanjut MDKA ya. MDKA ditutup di harga 4030 dan perubahan harga minus 2,89% ya. Kalau dilihat dari volume dia meningkat tapi masih di bawah MA20 nya ya. Kalau dari bandar lokalnya jualan terus ya. Di sini average-nya dia di normal distribusi, yang jualan ada YU, CSDX, yang beli BKMGCC. Oke. Nah, kalau dilihat memang di sini dia membentuk candle doji ya, candle doji, di mana ini juga merupakan salah satu tanda-tanda reversal. Oke, salah satu tanda-tanda reversal. Nah, ini Bapak Ibu harus lihat bahwa dia breakdown ya, dia breakdown uptrend line minor ya. Ini uptrend line mayornya juga di breakdown ya Bapak Ibu. Nah ini kalau nggak cepat-cepat balik bahaya MDKA, karena ini MA20 udah crossing ke bawah. Oke, MDKA udah crossing ke bawah MA20 nya. Kalau dia nggak cepat-cepat balik ke atas 4400 ini lagi ya, bisa jadi confirm downtrend ya, bisa confirm downtrend. Jadi mungkin nanti komoditi ini juga sudah mulai bau-baunya udah mulai menghilang ya, terutama metal-metalan. Tinggal batu bara aja nih mungkin ya yang tersisa. Nah jadi memang kalau udah nggak silikalnya jangan dipaksain Bapak Ibu ya. Kalaupun bisa ya cuan-cuan terbatas, cuan-cuan pantulan rebound, bukan yang reversal balik arah jadi uptrend lagi, belum ya. Nah ini pun dia kalau misalnya ini besok hijau ya, beberapa hari ini hijau ya, paling mentok nguji 4400 ini paling. Oke, paling mentok nguji di 4400 ini ya, seperti itu ya. Ya saya nggak tahu lah ya, tapi kalau misalnya dia seperti ini bisa lanjut turun lagi ya bisa aja. Oke, dan ini pun dia sebenarnya double top ya, double top dengan necknya di bagian ini nih yang saya garis putus-putus ya, dia naiknya di situ. Kalau kita tarik secara target ini cukup jauh ya, harus hati-hati Bapak Ibu. Oke, dia breaknya di sini ya, ya di 3000-an. Oke, area-area 3000-an ya. Jadi potensi dropnya jauh untuk MDKA di sini. Oke, area-areanya di sini dalam banget Pak, nggak mungkin ya, siapa yang tahu, naik aja yang dikira nggak mungkin bisa mungkin ya, apalagi harga turun, harga udah fase downtrend. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini double top itu kejam ya, Pegas dulu double top kejam ya, apalagi banyak lah. Oke, lanjut ya. Saham selanjutnya ada
Medco ditutup di harga 665 dan perubahan harga positif 3,1%. Ya. Dari volume dia meningkat, good, tapi masih di bawah EMA 20-nya. Lokal jualan lagi, ya. Dia kalau dilihat memang di big distribusi. Nah, ini asing jualan. Ya, ZP ini, ya, 13 miliar paling gede. Ada IF juga, AO jualan, yang nampung YB, BB, AK. Ya, tapi di sini candlenya hijau ya Bapak Ibu, jadi mungkin di HK ya, belinya di HK dihajar jadinya naik. Nah, ini masih oke ya untuk MDKA sendiri, Medco sendiri ya. Medco ini masih oke. Ini uptrend line-nya ya, dia juga waving-nya masih sempurna ya, tinggal nunggu aja dia ngetes 6.900 break ya, bisa ke sini dulu deh, 8.600 ya, bisa ke situ ya. Jadi biar kalau dikira orang sinting tuh ya ada batasnya lah ya. Sini dulu Bapak Ibu, 860 untuk Medco ya, still good ya, walaupun memang ada distribusi tapi ada yang nampung lah. Oke, lanjut saham selanjutnya ada Akra hari ini tutup di harga 1055 dan perubahan harga minus 1,4%. Kalau dilihat dari volumenya, ini break volume 20-nya, jualan terus ya lokalnya, dia di normal distribusi secara rata-rata. Yang jualan KZ AKHP, yang beli YUZP BK. Ini Bapak Ibu yang harus dilihat adalah si KZ. Ya, si KZ sudah mengamuk. Ya, si KZ sudah jualan. Oke, ini kalau kita lihat aja dari sini deh. Dari 16 Februari. Ya, semenjak asing masuk 16 Februari. Ya. Dia status masih di big distribusi. Ya. Ini ZP, YU, CSRX ya. KZ ini jualan. Berarti dia hari ini nih baru jualan nih 38 ya. Di rata-rata 1048. Ya berarti dia baru hari ini jualan. Ya, YP, AK ini kemarin udah mulai kemarin ya. Nah, si ZP ini masih punya barang 966, masih untung. Nah, ini hati-hati nih, mereka posisi masih untung, nggak tahu jualannya kapan. Ya, yang jelas nih KZ udah start duluan jualan hari ini. Ya, pas banget hari ini. Nah, semoga besok nggak lanjut jualan ya, bisa membal di 1040-nya, support 1040 ini bisa membal ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi Akra target naik yang ini sudah hampir tercapai lah ya, kemarin tipis-tipis. Oke, penan ini ternyata ini tadi saya bilang Bapak Ibu jalan tol ya. Di video sebelumnya saya sampaikan bahwa kalau sudah penan seperti ini bentukannya jalan tol. Ya, bandar mau milih keluar naik apa keluar turun. Ya, itu yang kita harus ready. Ya, belum pasti semuanya sesuai keinginan kita. Ya, ternyata bandarnya memilih jalur turun ya, dan jalur turunnya sudah tercapai. Ya, di 1035 ini sudah tercapai. Ya, sesuai, pas banget. Kita hapus, dan yang bagusnya lagi dia tertahan. Ya, tertahan di 1040 ini pertanda bagus, dimana berarti harga di sini sama Akra ini mau dijadikan kuat-kuatan. Ya, kuat-kuatan sama si bandar. Kita lihat aja. Kalau dia bisa mantul besok ya, mantul terus balik lagi naik ke uptrend line, nah ini bagus. Nah, ya, tapi kalau dia ternyata nggak kuat, ya jelek. Karena kan kalau Bapak Ibu sering lihat juga memang ada yang offside dikit gitu kan, ya itu balik lagi dia ke dalam channelnya gitu. Ya, coba sebentar ini saya geser dulu. Saya gambarkan. Ini channelnya ya. Jadi Akra kemarin posisi naiknya itu seperti ini Bapak Ibu. Oke, kemarin ini breakout ya, breakout dari channel juga.
pennant tapi malah nggak kuat ya. Nah ini kalaupun dia berhasil ya lumayan targetnya sebenarnya, cuma ya gagal ya. Dan ini dia masih di area-area baru keluar ya, area-area baru keluar, jadi ya still okay ya, still okay untuk saat ini. Tapi dengan adanya tadi si KZ jualan, harus hati-hati untuk Akra ya, untuk Akra hati-hati. Ini mungkin nanti MA60 ya, mungkin membalik di MA60 bisa lanjut naik lagi ya. Harga minyak terakhir kemarin saya lihat sih mantul ya, hari ini gimana ya, saya belum lihat nih. Coba kita lihat dulu oil. Nah, oilnya sudah terbang ya, tinggal ini ada EMA-nya ya, nggak tahu komoditi ini kepake nggak ya. Yang jelas ini dia sudah di antara resisten kuat semua, ada EMA 60, EMA 20, uptrend line itu semua bergabung, nggak tahu dijebol apa enggak ya. Yang jelas ini harganya meningkat ya, good. Kalau untuk kita ya pemegang sahamnya good, perusahaannya yang pusing ya. Seperti itu, belinya lebih mahal tapi nggak tahu kalau jualnya nanti di Indonesia ya kan ya. Jadi seperti itu ya untuk Akra. Lanjut, selanjutnya ada Elsa ditutup di harga 308 dan perubahan harga 2,67% ya. Kalau dilihat dari volumenya masih terus kecil ya. Hari ini dia diakumulasi ya, statusnya big akumulasi. Yang beli BBKZAK ya, yang jualan YPBKAG ya. Ini BB beli banyak banget ya, nampungin yang lain. Menarik. Nah, satu hal yang pasti, akhirnya ini ditutup gap 1 ya, tapi kita masih punya PR di gap 2, nggak tahu kapan ya, nggak usah buru-buru ya. Sekali lagi ini ya channel ungu ya, kesatria ungu kita ini ya berhasil menahan Elsa turun ya, berhasil menahan Elsa turun. Ini saya juga gambar nggak pernah saya ubah-ubah ya Bapak Ibu, nonton video aja sebelumnya ya. Jadi ini nggak pernah saya ubah-ubah, dia kepantul still good berarti ya, cuma dia ketahan di EMA 20 dan resisten 310. Tinggal kita lihat besok ya, kita lihat besok berhasil naik atau enggak. Nah, jangan disamakan pergerakan Elsa dengan Akra, dengan Medco ya, Pegas, semua itu ini mereka satu sektor tapi beda-beda semua pergerakannya ya. Jadi si Elsa ini harus agak sabar ya, memang pergerakannya lemot untuk Elsa. Oke, cuma still good karena ada big distribusi, big akumulasi, big akumulasi. Dia tinggal muji resist, mudah-mudahan bisa jebol. Oke, seperti itu ya. Lanjut, saham saja ada Pegas ditutup di harga 1685 dan perubahan harga 1,51%. Kalau dilihat dari sini volumenya meningkat ya, lokal masuk lagi. Kalau dilihat di sini asingnya nih Bapak Ibu ya, sayangnya udah ditutup ya ininya ya, cuma asingnya KZAK beli ya, yang jualan BKCS ya, ditampung sama KZ banyak banget. Oke, kalau kita lihat dari barang dari hari ini aja lah, dari tanggal 25 Mei. Oke, dari 25 Mei sampai hari ini siapa barang paling banyak? ZP BKYUAK ya. Jadi si KZ itu ternyata baru beli ya, baru beli. Si ZP barangnya udah banyak di 1750. ZP tadi hari ini yang jualan ya. ZP nggak jualan ya, ZP jualan tipis ya kan, ZP jualan tipis ya, BKCS. Nah, jadi untuk Pegas ya, saya sampaikan di sini di trading plan ya, Pegas ini masuk stock pick, cuma ternyata jebol. Oke, jebol ya karena udah close di bawah 1700 ya. Kita taat aja sama trading plan, cuma itu bagi yang tidak kuat di bawah swing turun ya. Nggak kuat di bawah swing turun, silahkan jualan dulu
karena ini dia juga ngebentuk semacam double top. Ya, ini juga mengerikan sebenarnya ya untuk si Pegas ini. Ya, inilah hampir double top lah ini ya. Nah, ini dia turun, naik, turun. Nah, ini kalau dia jebol di naiknya di 1600, ini pertanda buruk Bapak Ibu. Oke. Nih. Gimana ngasih tandanya ya, berbeda ya. Ya ini lepas, ini hapus saja ya. Ini kan kemarin trading plan ya, udah cut loss ya. Nah, ini kalau dia naiknya jebol ya, ini potensi double top. Oke. Ini yang harus hati-hati, makanya kenapa saya bilang kalau di bawah 1700 mending lepas dulu. Tapi kalau dia membal ya nggak, ya udah. Ya gimana ya, maksudnya kalau membal jangan salahin, oh tau gitu nggak cut loss, ya kan? Tau gitu nggak cut loss, membal terbang, ya kan, sialan. Tapi kalau turun, waduh, kemarin nggak suruh cut loss, bilangnya disuruh swing, ya gitu, semua salah, ya semua salah. Jadi mending ikut trading plan aja, 1700 cut loss sudah, ya tinggal tunggu cari titik entry. Karena apa? Di sini masih ada gap. Ya, 1560 ini masih ada gap. Kita nggak tahu diarahin kemana. Ini MA20 sudah dijebol. Ya, MA60 masih menukik ke atas. Kita lihat pantulannya. Oke. Jadi untuk Pegas juga agak ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap. Dia benar-benar ketahan di MA20-nya hari ini. Oke, lanjut saham terakhir ada NRG. NRG ditutup di harga 248 dengan perubahan harga 0,00% ya. Kalau dilihat dari volumenya dia terus menipis. Ya, terus menipis. Dari bandar juga distribusi. Ya, dia hari ini di small distribusi, yang beli ZP KIYU, jualan MIBKIN. Oke. Satu hal ya. Satu hal, si NRG ini dia break, ini kita hapus dulu deh kapan handle besarnya ya. Breakdown support 258 dan MA20 ya, itu hal yang jelek satu. Yang kedua, dia kembali masuk ke dalam channel uptrendnya ya. Masuk channel uptrend berarti potensi dia menguji lagi support channel uptrendnya ya, dimana ya mungkin di 240 atau 220-an ini ya, 230-an ya, tergantung dia di mana turunnya. Tinggal harapannya adalah untuk energi. Sekarang saya tanya dulu, Bapak Ibu di sini posisi masih nyangkut apa enggak ya? Harusnya sih sudah TP ya, karena ini dia potensi double top. Oke, ya dia potensi double top. Kalau dia break ya, naiknya di sini ya, ini naiknya nih, kita lihat targetnya ya, target penurunannya di sini ya. Oke, sampai ke 200 Bapak Ibu ya, target penurunannya bisa sampai ke 200. Yang dimana kalau kondisi saat ini berarti jelek, MA260 sudah di 220 ya. Kalau dia penurunan sampai ke 200 ini confirm, berarti dia bisa jadi downtrend ya. Uptrendnya ini patah, bisa jadi downtrend dan reversal ya. Reversal ditandai dengan double top ya. Ini masa-masa kelam dulu di Pegas ya, jangan sampai terulang ya. Saya juga sempat lama swing di bawah, tapi saya kumpulin ya, posisi sekarang sih udah kotos-kotos cuannya ya. Jadi gitu, untuk energi harus hati-hati ya. 200 ini banyak support, harusnya kepantul lah. Kalau misalnya harga minyak, harga segala macam lain-lainnya itu masih oke ya, masih bisa ya. Ya, jadi seperti itu aja Bapak Ibu ya untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton channel YouTube-nya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, cuan selalu Bapak Ibu.